Ya Tuhan, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Inilah doa yang kita panjatkan kepada Allah ketika orang tua kita sudah tidak. Yang masih ada, jangan sampai nanti kemudian kita hanya bisa mengatakan, padahal saya belum bisa berbuat baik kepada orang tua, dia sudah lebih duluan meninggal. Jangan sampai ini muncul dari lisan kita. Kalau mau berbuat baiklah sekarang sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Dadah. Bye-bye, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh setiap kita ini yang senantiasa beriman kepada Allah. Karena sejak bulan Rajab dan Sya'ban kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Inilah doa selama 2 bulan berturut-turut kita baca dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah memberikan keberkahan hidup di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sekaligus permohonan kita kepada Allah agar kiranya Allah masih memperkenankan kepada kita ini berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Maka kita patut mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Rupanya Allah mengijabahkan doa kita, sehingga pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita masih dapat bersama-sama melaksanakan ibadah puasa. Sekaligus hadirin yang berbahagia, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah juga masih memperkenankan kepada kita semua berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mengapa? Tentu ada alasan tertentu kita memohon dan meminta kepada Allah, meminta agar kita ini masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Karena telah kita ketahui bersama hadirin yang berbahagia, karena di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran,
Ini adalah merupakan keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Bukan hanya Allah turunkan Al-Quran, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar. Dan ini sangat penting bagi kita mengingat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk kita ini itu tidak sama dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, dan bahkan ketika kita membaca sejarah dalam Al-Quran juga dijelaskan Nabi Nuh saja itu berdakwah 950 tahun. Ini adalah waktu yang sangat panjang. Tetapi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 60 sampai 70. Jadi kalau sudah di atas 70 ini berarti bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ini adalah barang yang langka. Belum cukup 70, kebanyakan sudah terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kita lihat, kalau seandainya umur kita 70, kita cari teman-teman kita, masihkah ada teman kita yang bertahan atau diberikan kesempatan sampai 70 tahun? Ini sangat kurang. Hadirin yang berbahagia, karena umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya tidak panjang, tapi ada yang luar biasa yang Allah berikan kepada umatnya. Di mana di bulan suci Ramadan Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Jadi di luar Ramadan tidak ada Lailatul Qadar, adanya hanya di bulan suci Ramadan. Lailatul Qadari khairu min alfi syahr. Jadi kita ini mudah-mudahan tidak pernah tinggalkan ibadah-ibadah kita di malam bulan suci Ramadan ini. Kita istiqomah dengan ibadah-ibadah malam yang kita buat, sehingga pahala ibadah kita ini semakin meningkat dan semakin banyak. Ini adalah keutamaan di bulan suci Ramadan dan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, Ramadan itu juga adalah bulan di mana dosa-dosa manusia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa benar dosa manusia itu semua diampuni oleh Allah di bulan suci Ramadan? Maka ketika kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan kita temukan, sehingga pernah suatu saat hadir yang mulia ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik di atas mimbar. Tangga mimbar Nabi itu ada 3. Pada tangga yang pertama Nabi katakan amin. Pada tangga yang kedua juga Nabi katakan amin. Dan pada tangga yang ketiga Nabi juga katakan amin. Sehingga para sahabat ini hadirin yang mulia terheran-heran mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan amin. Hadirin yang berbahagia, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan. Tadi ketika saya naik di mimbar, maka malaikat Jibril itu berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat Jibril? Pada tangga yang pertama hadirin yang mulia, malaikat Jibril itu mengatakan, celaka seorang hamba yang mendapati Ramadan, namun lepas Ramadan tidak diampuni dosanya. Maka Nabi katakan amin. Ini yang berdoa malaikat Jibril, yang berarti hadirin yang berbahagia, ternyata tidak semua orang diampuni dosanya oleh Allah. Padahal dia ketemu dengan bulan suci Ramadan, dan insya Allah
itu adalah bukan kita. Mengapa hadirin yang mulia? Ada garansi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Nabi? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini garansi dari baginda Rasul. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridhonya Allah, maka dosanya yang lalu diampuni. Ini berarti orang yang berpuasa, dan insya Allah kita ini adalah termasuk orang-orang yang berpuasa di siang hari. Berarti bukanlah kita ini termasuk orang yang celaka di bulan suci Ramadan. Kemudian hadirin yang berbahagia, kita ini juga sholat malam. Sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Jadi sholat tarawih ini adalah sholat malam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga katakan, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di barang siapa yang melaksanakan sholat malam, maka Allah juga akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Syaratnya adalah karena iman dan hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kita di siang hari puasa, di malam hari kita melaksanakan sholat malam, maka insya Allah kita bukan termasuk orang-orang yang celaka. Hadirin yang mulia, maka siapa mereka yang mendapati bulan suci Ramadan ini Allah tidak ampuni dosanya? Tentu adalah mereka yang ketika Allah perintahkan untuk beribadah puasa tidak mau dia berpuasa. Dia tahu puasa itu wajib, tapi dia tidak mau puasa. Dia sehat, tidak sakit. Dia mampu, tapi tidak mau berpuasa. Bukan hanya tidak mau berpuasa, tetapi juga dia melakukan perbuatan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di keluarga kita. Maka kita harus lihat anak istri kita. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa seperti apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, maka pada yang kedua Nabi mengatakan amin karena malaikat Jibril itu berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat Jibril? Celaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi tidak mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Maka Nabi katakan amin. Doa malaikat diaminkan Nabi. Hadirin yang mulia, ini mengingatkan kepada kita ini, berbahagialah kita ini yang masih memiliki orang tua. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi ridhonya Allah itu bergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga bergantung juga pada murkanya orang tua. Maka sangat diharapkan dengan adanya orang tua kita mampu mengantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah, sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tua itu adalah menjadi kewajiban bagi seorang anak. Bagaimana jasa-jasa orang tua terhadap diri kita ini?
Sakitnya anak adalah sakitnya orang tua. Ini yang harus kita pahami. Dan bahkan hadirin yang berbahagia, saya teringat betul ketika orang tua ini punya anak, anaknya jauh dari dirinya. Dia hendak makan yang enak, tetapi dia tidak mau makan yang enak. Mengapa? Teringat sama anaknya. Ini orang tua. Maka anak ini punya kewajiban. Bagaimana dia? Di saat orang tuanya yang sudah semakin tua, maka anak punya kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Jangan-jangan kita kesana kemari untuk mencari ridhonya Allah, kita tinggalkan ridhonya Allah yang ada di dalam rumah kita. Memang orang tua semakin tua semakin rewel. Dan bahkan sering kita jumpai hadirin yang berbahagia, ketika orang tua bersama kita, di tuanya yang sudah semakin tua, terkadang sudah dikasih makan, maka orang tua ini akan mengatakan kepada tetangganya, saya di rumah anakku tidak dikasih makan, baru makan, ini kena penyakit pikul. Anak tidak perlu marah. Berusaha sebagai seorang anak tidak perlu marah kepada orang tua. Kita harus menahan diri untuk tidak memarahi orang tua. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, kalau kita jauh dari orang tua, kirimkanlah apa yang kita miliki untuk orang tua kita. Kalau ada gaji kita per bulan, selepas gajian kita kasih orang tua, jangan dihabiskan. Ada kewajiban kita anak kepada orang tua kita. Hadirin yang berbahagia, jadi kita diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal? Maka kita ingin mendoakan orang tua kita. Setiap dalam selesai sholat kita, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Memohon kepada Allah. Karena itu yang diajarkan oleh agama kita, hadirin yang mulia. Ya Tuhan, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Inilah doa yang kita panjatkan kepada Allah ketika orang tua kita sudah tidak ada. Yang masih ada, jangan sampai nanti kemudian kita hanya bisa mengatakan, padahal saya belum bisa berbuat baik kepada orang tua, dia sudah lebih duluan meninggal. Jangan sampai ini muncul dari lisan kita. Kalau mau berbuat baiklah sekarang sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, maka yang ketiga, mereka Jibril mengatakan celaka seorang hamba yang apabila disebut nama tapi dia tidak mau bersolawat. Jadi kita ini umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membaca sholawat kalau disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Maka Allah juga perintahkan kepada orang-orang yang beriman berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah, membaca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak mau pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak selawat. Jadi kalau ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berselawat. Sallallahu Alaihi Wasallam juga itu adalah bentuk selawat. Insya Allah 1 kali selawat 10 kali kebaikan pahala yang Allah berikan kepada kita, dan bahkan
suci Ramadan. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan yang sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.